Seperti kita tahu, di dalam kita terkadang merasa mempunyai beban. Entah itu beban terhadap diri sendiri, dikarenakan belum bisa berhasil dalam meraih sesuatu, belum bisa membahagiakan keluarga atau orang di sekitar, bahkan tidak merasa percaya diri dan malu. Rasa keputusasaan, kekecewaan, penyesalan terhadap diri sendiri membuat kita merasa menjadi suatu beban dan tidak ada gunanya untuk dilakukan lagi. Harus berapa banyak lagi pengorbanan lagi yang harus kita tempuh dan dijalanin kembali. Aku sempat dan sering memikirkan, terkadang aku jenuh terhadap diri sendiri ini yang terkadang kok masih belum bisa berguna dan berkembang. Ada apa di dalam diriku? Apa yang salah di dalam diriku? Apakah aku tidak mempunyai kemampuan? Apakah aku sama sekali tidak memiliki keinginan atau hasrat? Aku merasa belum bisa membahagiakan orang tua, belum bisa membalas jasa kebaikan orang tua, apalagi ke orang lain. Seakan-akan aku ini tidak ada gunanya aku hidup di dunia ini. Terkadang aku sendiri banyak terus mencoba lagi dan lagi seberapa besar peran aku di dalam kehidupanku ini, arah mana yang seharusnya aku tempuh dan aku gapai. Kapan berhasilnya kalau seperti ini terus? Kapan suksesnya kalau begini terus? Kapan bisanya kalau begini terus? Semua kerja keras, banting tulang, pagi ketemu pagi, lembur malam, tidak mengenal lelah, tapi serasa masih aja kurang dan kurang. Apakah aku termasuk orang yang belum bersyukur? Apakah kalian merasakan dan mengalami ada di fase ini, teman-teman? Terus terang, aku pernah ada di fase tersebut dan ingin menyerah dan terus aja berdiam, tidak melakukan apa-apa. Sehingga dipikirkan dan dipikirkan terus. Harus apa, harus bagaimana, akan seperti apa diriku aku nanti. Nah, perasaan itulah yang terus aku lawan dan aku kuat-kuatin, teman-teman, agar terhindar dari perasaan yang bisa menurunkan mentalku dan tidak menganggap itu adalah sebuah beban. Aku boleh aja menyerah dan putus asa, tapi aku tidak mau menjadikan itu sebuah beban dan tidak berguna. Aku yakin ada kalanya nanti tenaga aku itu sangat dibutuhkan oleh orang lain dan bermanfaat. Mungkin saja ada bakat tersembunyi yang masih tersimpan dan belum tampak di dalam diriku ini. Aku tidak akan menyia-nyiakan kebaikan dan jasa kedua orang tuaku yang sudah banyak berkorban telah membesarkanku saat ini, yang sudah banyak membimbing aku seperti di dalam pendidikan dan karir. Nah, seperti itulah teman-teman yang pernah aku alamin, aku jalanin selama ini dan harus merasakan di fase-fase tersebut. Teruntuk kamu yang sedang di fase tersebut, yang mungkin saja sama dengan yang aku alamin itu, jangan terlalu dalam dipikirkan karena itu bisa menjadi penyakit dan itu bisa merusak fisik dan pola kehidupan kita tentunya. Pergunakan saja waktu demi waktu tanpa harus banyak misi. Jika hari ini tidak bisa, masih ada hari esoknya. Jika masih belum bisa, masih ada hari esok dan esoknya lagi. Jangan merasa menjadi beban yang mana kita misalnya cuman lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA,
atau belum punya keahlian atau kemampuan seperti orang lain, sehingga menyebabkan kita menjadi patah semangat dan malas, atau karena faktor ekonomi, atau karena merasa penampilan kita kurang keren, rumah tidak terlihat bagus, tidak memiliki kendaraan, masih belum mempunyai pekerjaan, ketidakpercayaan diri terhadap fisik, sehingga mendoktrin diri kita ini menjadi tidak berguna dan merasa tidak dianggap atau terkucilkan. Kamu sudah terlahir di dunia ini sudah dengan begitu sempurna, yang mana Tuhan sudah memberikan keadaan yang sudah seharusnya kita syukuri dan banggakan. Kurang lebihnya, fisik atau keadaan kita adalah bagaimana kita mempergunakannya dan mensyukurinya. Maka dari itu, aku yang cuman lulusan SMA tidak akan patah semangat belajar dan mencari ilmu sebanyak mungkin dari orang lain. Banyak ilmu yang aku dapat, entah itu dari media sosial, dari pergaulan, atau dari lingkungan sekitar. Jika aku tidak sanggup melanjutkan kualitas pendidikanku, maka aku masih bisa mencari dari orang lain, seperti mencarinya di YouTube dan lain-lain. Karena aku yakin pasti banyak di luar sana orang yang dengan rela dan ikhlas berbagi ilmunya. Karena kita tahu ilmu itu untuk diamalkan, diajarkan, dibagikan, dan diturunkan, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk merasa lebih pintar sendiri, tapi berguna dan bermanfaat untuk semua orang. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa kita wariskan jika kelak kita mati nanti? Dan setelah aku pikirkan kembali bahwa itu perasaan seperti itu adalah salah besar, karena telah menganggap diriku sendiri menjadi orang yang tidak berguna dan seperti menjadi beban di keluarga maupun di ruang lingkup pergaulan. Untuk itu, aku memulai dan berusaha mengembangkan apa yang sudah aku milikin dan aku punya. Aku tidak boleh mengeluh, apalagi menggerutu tentang keadaan. Semangat hidupku ada di tangan aku sendiri. Aku harap kalian pun begitu ya, jangan patah semangat ya. Lakukan dan pergunakanlah hidup kalian sebaik-baiknya dan manfaatkanlah. Kita bisa dapat pengalaman ketika kita mengikuti orang lain. Bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka sukses, bagaimana mereka berhasil, bagaimana mereka jarang putus asa dan tidak mudah menyerah. Nah, itulah teman-teman ceritaku di malam hari ini. Semoga ada maknanya dan ada hasil yang positif dan baik untuk kita semuanya. Kalau aku bilang penyakit yang berbahaya di dunia ini adalah penyakit malas. Ya, malas teman-teman. Ya udah, selalulah menjadi orang yang dibanggakan dan membanggakan orang. Jika ada kesalahan di dalam tulisan ataupun audio atau hal-hal yang lainnya, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Yang mana mungkin aja ada kesalahan yang tidak dapat aku ketahui sebelumnya. Oke teman-teman, mohon maaf aku tidak terlalu banyak menceritakan, hanya inilah yang bisa aku dapat sampaikan kepada teman-teman. Selamat malam dan sampai ketemu lagi di story-storyku berikutnya. Terima kasih banyak sudah luangkan waktu untuk mendengarkan ya teman-teman. Jangan lupa selalu terus bahagia. See you and good night.